Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin Khalil Muhammad, biasa dipanggil Udin dari jurusan Teknik Medis Universitas Airlangga. Di sini saya izin melaporkan terkait UTS di bidang modalitas citra medis. Sebelum lanjut ke bahasan tentang modalitas citra medis, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang apa saja yang mungkin sekiranya ada di Universitas Erlangga, tepatnya di Prodi Teknik Biomedis. Nah, jadi Teknik Biomedis, eh, mungkin kita langsung ke Universitas Erlangga. Jadi Universitas Erlangga terdiri dari 14 fakultas, di mana fakultas pertama itu ada Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan salah satunya adalah Fakultas di sini ada satu jurusan yang ini teknik biomedis seperti itu. Lalu juga ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Keperawatan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, PSDK Banyuwangi, dan bahkan kelas internasional. Nah, tak lupa juga di Universitas Erlangga sendiri terdapat Fakultas Vokasi menyediakan eh, sarjana-sarjana terapan, tepatnya D3 dan D4. Kemudian berikut adalah jalur-jalur yang disediakan oleh Universitas Erlangga, baik itu dari proses SNMPTN atau mungkin undangan melalui raport, kemudian juga ada SBMPTN dengan tes, dan yang terakhir dengan mandiri melalui tes-tes yang ada di Universitas Erlangga, seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu jalur yang berupa KYP kuliah, dan kita bisa melihat ketetatan dari Universitas Erlangga sendiri terdapat pada jurusan pertama ini tahun 2021 itu ada dipegang oleh farmasi, dan teknik medis berada di nomor 5,25%. Lalu juga di sini terlihat bahwasanya untuk sosum, psikologi tingkat teratas, dan seterusnya juga tidak jauh berbeda pada SBMPTN, yakni dengan jalur ujian tes. Ini teknik medis berada di peringkat ketiga. Lalu juga disusul dengan sosum, sama juga psikologi. Lalu ini perbedaannya pada mandiri, keketatan pada kedokteran itu lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan pada sosum manajemen punya ketatan yang lebih tinggi. Nah, untuk fasilitas yang ada di Universitas Airlangga itu sendiri ada namanya Airlangga Convention Center, tempat di mana teman kami sebagai mahasiswa eh, melaksanakan ospek untuk fakultas, ospek universitas, dan nanti kami juga akan lulus di sana seperti itu. Di sini ada fasilitas olahraga dan seni yang disediakan oleh Universitas Erlangga. Ini merupakan salah satu di antaranya, dan mungkin masih banyak lagi sebenarnya. Eh, dan ini juga ada sarana ibadah yang disediakan oleh kampus kita, yakni baik itu Ulul Asmi dan Nurul Zaman. Ini juga ada beberapa transportasi ya, sehingga kita bisa dimudahkan ya. Kita juga perlu tahu ya bahwasanya di UNER itu sendiri terdapat tiga kampus, ada kampus A, B, dan C seperti itu. Nah, penyeberangan di antara tiga kampus tersebut itu melalui bus-bus tersebut, bus-bus yang ada di yang tertampang pada layar di atas seperti itu. Ini merupakan pengembangan infrastruktur yang tengah dikembangkan oleh kampus kami, baik itu dalam Masterpreneur sendiri, dan bahkan yang sudah terbaru ini ada Sensient Technopreneur Tower, atau mungkin kita sebagai mahasiswa Universitas Erlangga menyebutnya sebagai ASEC Tower seperti itu. Selanjutnya, Universitas Erlangga sejauh ini kita berhasil berada di peringkat 369 dunia, dan dalam peringkat nasional kita berada di peringkat keempat di atas di bawah dari tiga kampus yang lain. Nah, kita mungkin bisa fokus ya ke salah satu prodi yang ada di Universitas Erlangga, yakni Teknik Biomedis.
Teknik biomedis merupakan prodi yang didirikan pada tahun 2008 dengan nama awal Teknik Teknobiomedik, lalu diubah menjadi Teknik Biomedis pada tahun 2018. Teknik biomedis sendiri berada di bawah naungan Departemen Fisika. Dan di Indonesia sendiri, Teknik Biomedis UNER menjadi program studi pertama di Universitas Negeri. Teknik Biomedis UNER sudah terakreditasi A sejak tahun 2018. Dan teknik biomedis adalah pengaplikasian teknik dan prinsipnya dalam bidang medis. Bidang ini menggabungkan kemampuan desain dan pemecahan masalah seorang insinyur dengan ilmu medis dan ilmu biologi di bidang kedokteran, seperti diagnosa, pengawasan, dan bahkan terapi. Berikut adalah apa yang kami pelajari selama beberapa semester dan mungkin akan di beberapa semester berikutnya, seperti itu. Kami sendiri sekarang berada di semester 5 dan apabila dilancarkan kita akan selesai di semester 8 dengan beberapa tahapan dari mata perkuliahan seperti itu. Di sini juga terlihat ya bahwasanya kami dari teknik biomedis memiliki dua peminatan. Pertama ada biomaterial dan yang kedua adalah minat instrumentasi medis. Seperti itu. Ini merupakan salah satu lingkup materi yang diajarkan di Teknik Biomedis Universitas Erlangga. Pertama, dalam instrumentasi. Lingkup materinya ada perangkat antarmuka, pemrosesan citra biomedis, fisika radiasi, lalu ada sistem cerdas. Dan untuk biomaterial sendiri ada pengantar rekayasa jaringan. Kemudian ada biocompatibility dan pemrosesan biomaterial. Bahkan analisis dan penyelesaian masalah. Seperti itu. Lalu materi wajib yang akan kami pelajari yakni ada analisis sinyal medis, terus ada biomekanika, telemedika, komputasi medis, dan modalitas citra. Nah, ini adalah fasilitas laboratorium yang berada di teknik biomedis. Ada lab instrumentasi elektronik, lab instrumentasi medis, dan lab komputasi. Lalu pada integrated lab, ini ada ITD, atau Institut Tropical Disease UNER, lalu juga ada RS UNER dan RSU Dr. Sutomo. Bahkan di biomaterial sendiri juga kita ada laboratorium fisika material. Nah, ini merupakan desain dan pengembangan yang dilakukan oleh teknik biomedis dalam instrumentasi medis. Bisa terlihat di sini banyak publikasi yang telah kita capai, dan ini biomaterialnya. Teknik biomedis Indonesia sendiri terkenal dengan biomaterialnya dibandingkan teknik biomedis yang lain, di mana biomaterial yang ada pada UNER ini telah menghasilkan banyak sekali prestasi dan publikasi ilmiah seperti itu. Nah, salah satu prestasi yang dicapai adalah PIMNAS, kemudian MIPA, dan juga ada Open Innovation, IMERI, IMETSIK, dan sebagainya macamnya. Untuk alumni sendiri, kita sudah mencapai 360 lulusan. Ya, kita sudah berdiri sejak tahun 2008. Tentunya dari lulusan tersebut ada yang sudah menjadi praktisi, profesi, kemudian pelaku bisnis, dan bahkan peneliti. Dan salah satu rujukan dari rumah sakit yang pernah dicapai dari alumni teknik medis itu sendiri ada Rumah Sakit Indrianti Solo, Rumah Sakit UI Jakarta, dan sebagainya macamnya. Dan tak lupa juga ada di antara mereka yang lanjut ke tingkat berikutnya, yakni ke tingkat magister seperti itu. Oke, halo Mas. Ya, Mana ganggu ya, makannya ya? Mau nanya udah nih. selesai sih. Udah selesai makannya. Oh ya, kebetulan saya dari teknik biomedis, masuk teknik biomedis S1 ya. Ini dapat tugas untuk bertanya terkait radiologi semacam itu. Nah, salah satu materinya itu tentang transformasi radon. Nah, Mas sendiri tahu nggak apa itu transformasi radon? Sebenarnya sih kurang tahu ya, cuma setahuku transportasi radon tuh kayak teknik pengolahan data masih. Oke, Ya, mungkin sebatas itu aja sih aku tahunya, karena kan aku juga nggak ke situ. Oke ya. Mungkin saya tambah sedikit Mas ya. Jadi transformasi radon itu adalah cara bagaimana kita mentransformasi dari satu domain ke domain yang lain. Biasanya itu dari time-lapse ke interline dan sebagainya macamnya kayak gitu. Nah, biasanya contoh penggunaannya itu biasanya di penggunaan sinyal, citra medis, dan sebagainya macamnya. Gitu ya Mas ya. Ya, makasih banyak Mas. Iya, Ya, mohon maaf ganggu waktunya. Halo Mbak, ya maaf Mbak ya, sore-sore ganggu waktunya. Jadi saya dari mahasiswa teknik biomedis, kebetulan ada tugas buat nanya-nanya nih tentang CT scan gitu. Nah,
dari Mbak ini kira-kira sebenarnya tahu nggak apa itu CT scan? Itu yang di rumah sakit itu kan ya? Oh iya benar-benar. Oke, terus mungkin ada yang lain? Yang nyekenya orangnya masuk itu enggak sih? Oh, iya iya benar-benar bisa bisa bisa. Alat buat nyeken tubuh manusia. Oke, alat yang mencari tubuh manusia. Nah, kayak bener banget Mbak ya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit. Jadi CT scan itu adalah alat buat deteksi manusia, bener kata Mbaknya tadi. Terus orang masuk di dalamnya dan memang banyak di rumah sakit dan biasanya itu menggunakan teknologi dari X-ray kayak gitu Mbak. Oke, makasih banyak Mbak ya. Mohon maaf waktunya. Dadah Mbak, makasih. Iya, emang. Baik, kita sudah mengenal lebih jauh tentang teknik biomedis. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang ada di teknik biomedis, teknik modalitas citra medis. Ini merupakan hasil pengerjaan saya untuk medtex exam atau kita mengenalnya sebagai ujian tengah semester. Seperti itu. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dengan NIM akhir 005. Berikut adalah beberapa soal yang perlu kita analisa. Pertama adalah jelaskan dengan jelas secara konseptual transformasi dari radon. Lalu yang kedua adalah jelaskan apa yang terjadi di proses CT scan untuk setiap pengembangan generasi. Lalu juga ada bagaimana radiasi menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya. Dan kita di sini diminta untuk menggunakan perumusan, sampaikan penjelasan bagaimana proyeksi slice bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah jelaskan secara detail dari sejarah geografi dan radiografi. Ini merupakan soal pertama, jelaskan dengan jelas secara konseptual apa itu transformasi radon. Ya, jadi sekilas transformasi radon merupakan transformasi yang bertujuan dalam mengambil fungsi F yang didefinisikan pada bidang menjadi fungsi RF. Lalu fungsi RF ini didefinisikan kembali pada ruang dua dimensi garis pada bidang yang nilainya nanti pada garis tertentu sama dengan integral garis dan dari fungsi di atas garis itu. Transformasi diperkenalkan pada tahun 1917 oleh John Radon yang juga memberikan formula untuk transformasi formula. Radon selanjutnya memasukkan formula tersebut dalam tiga dimensi, di mana integral diambil alih bidang, di mana integral diambil alih bidang pengintegrasian garis dikenal sebagai transformasi sena X dan kemudian digeneralisasi ke ruang Euclidean berdimensi lebih tinggi dan lebih luas lagi dalam konteks geometri integral. Analog kompleks dari transformasi radon dikenal sebagai transformasi Penrose. Transformasi radon secara luas berlaku untuk tomografi, pembuatan gambar dari data proyeksi yang terkait dengan pemindahan penampakan suatu objek. Jika suatu fungsi atau gaya tampilan frame memiliki kepadatan yang tidak diketahui, maka transformasi radon memiliki data proyeksi yang diperoleh sebagai output dari pemindahan tomografi. Oleh karena itu, kebalikan dari transformasi radon dapat digunakan untuk merekonstruksi kepadatan asli dari data proyeksi. Dan dengan demikian, membentuk dasar matematika untuk rekonstruksi tomografi, atau juga biasa dikenal dengan rekonstruksi berulang. Proyeksi horizontal melalui bentuk menghasilkan sinyal yang terakumulasi oleh batang tengah. Sinogram di sebelah kanan dihasilkan dengan mengumpulkan banyak sekali proyeksi seperti bentuk yang berputar. Di sini warga digunakan untuk menyorot objek mana yang menghasilkan bagian mana dari sinyal. Dan perhatikan bagaimana fitur lurus ketika disejajarkan dengan arah proyeksi, menghasilkan sinyal yang lebih kuat, dan data transformasi radon sering disebut sebagai sinogram. Karena transformasi radon ini dari sumber titik di luar pusat adalah sinusoid. Akibatnya transformasi radon ini dari sejumlah objek kecil muncul secara grafis sebagai sejumlah gelombang sinus kabur dengan amplitudo dan fase yang berbeda. Transformasi radon berguna dalam komputer akseleramografi atau CAT scan, permindai kode belakang mikroskop elektron rakitan makromolekuler seperti virus dan kompleks protein seismologi refleksi dan dalam solusi persamaan diferensial parsial hiperbolik. Setelah melalui berbagai generasi, itulah yang dicapai untuk konseptual transformasi dari radon. Berikut juga adalah perbedaan di antara CT scan setiap perkembangan generasi dari yang
gen pertama hingga gen kelima. Dari yang awalnya anatominya hanya berupa kepala saja, lalu berkembang, bahkan sekarang menjadi jantung saja dan bahkan seluruh tubuh. Dan unikannya lagi adalah yang time to acquire one image. Kalau dulu mungkin butuh 5 menit, kalau sekarang tidak sampai 100 milisecond seperti itu. Nah, bagaimana radiasi menembus bahan dan bisa mendeteksi objek di dalamnya? Ini kita diminta untuk menggunakan perumusan dan ini adalah hasil yang kita gunakan ya. N sama dengan thickness per HVL sama dengan hasilnya adalah 4, di mana P itu kurung 0,5 pangkat 4 atau pangkat kubik adalah sebesar 0,0625. Itu. Ini merupakan hasil gambaran bagian kanan untuk prosesi dari bagaimana suatu radiasi itu mampu menembus. Lalu jelaskan secara detail sejarah radiografi. 3 gambar di samping merupakan salah satu hasil intelektual dari manusia, bagi manusia mengembangkan kemampuan radiografi untuk pengenalan kesehatan yang ada di Indonesia, bahkan pengenalan di tempat lainnya, seperti itu. Contoh penggunaan ya, dan itu adalah hasil pengembangannya di sini, baik itu kita melihat bahwasanya pada seti generasi pertama kita perlu melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan hanya satu tampilan data. Kemudian seluruh ganti berputar dan mendapatkan tampilan kedua. Dari data kita harus mengulanginya lagi dan lagi sampai setidaknya setengah jalan telah terselesaikan. Itu adalah penjelasan terkait bagaimana radiografi berkembang sejak tahun 1800-an hingga saat ini, dan bahkan sudah berkembang hingga ke tingkat 3D seperti itu. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.